Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Rahayu. Salam damai di dalam Yesus Kristus. Video ini saya tujukan kepada pemimpin negara dan bangsa Indonesia, yaitu Bapak Presiden Pak Prabowo, dan juga kepada semua partai-partai politik, khususnya partai-partai politik yang sudah mendapatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, di DPR. Karena sebenarnya yang berkuasa di negara Indonesia ada dua, yaitu presiden dan partai-partai politik. Dalam hal ini DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi yang menguasai negara ini, yang memimpin negara ini sebenarnya ada dua pihak, yaitu presiden dan partai-partai politik yang diwakili oleh DPR. Kepada yang saya hormati kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, dan semua partai-partai politik, saya mengutarakan pendapat saya dalam video ini, yaitu agar Anda semua, para pemimpin negara dan bangsa Indonesia, yaitu Pak Presiden dan partai-partai politik, jangan merusak alam Indonesia. Jangan mengeksploitasi alam Indonesia, baik yang ada di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Maluku, dan di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, saya menghimbau kepada Anda semua yang memimpin negara ini untuk tidak merusak alam Indonesia, tidak mengeksploitasi alam Indonesia, dan juga tidak mengambil kekayaan alam Indonesia hanya untuk keuntungan sebagian pihak saja. Tidak mengambil alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia hanya untuk sebagian pihak saja, hanya untuk keuntungan sebagian orang saja. Karena sejak negara kita ini berdiri tahun 1945, para pendiri, para bapak-bapak dan ibu-ibu bangsa, pendiri bangsa dan negara kita, sudah menulis di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekayaan alam Indonesia, seluruh kekayaan alam Indonesia hanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi, kekayaan alam Indonesia
untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk segelintir orang saja, bukan untuk sebagian pihak saja, bukan untuk para oligarki, konglomerat, pengusaha-pengusaha kaya raya, bisnismen, maupun perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan luar negeri, dan untuk sebagian oknum pemerintah, bukan. Tetapi kekayaan alam Indonesia adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Hal itu sudah tertulis di Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 33 ayat 3, UUD 45 pasal 33 ayat 3, sebagaimana saya bacakan berikut ini secara lengkap. Ya, berikut ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, ayat 3, yang sudah ditetapkan sejak lahirnya negara kita Indonesia, yaitu sejak 18 Agustus 1945. Jadi, UUD 45 ini sudah disahkan sejak 18 Agustus 1945. Baik, saya bacakan berikut ini. UUD 45 pasal 33 ayat 3. Tertulis demikian. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya ulang sekali lagi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 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 Jadi bukan kemakmuran oligarki, bukan
kemakmuran konglomerat dan pengusaha-pengusaha, bukan kemakmuran oknum-oknum pemerintah, bukan kemakmuran oknum-oknum pejabat, bukan kemakmuran oknum-oknum partai politik, bukan kemakmuran sebagian pihak, bukan kemakmuran oknum-oknum bisnismen dan pejabat, dan bukan untuk kemakmuran presiden dan DPR. Tetapi, sekali lagi tertulis, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat. Seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah ditetapkan oleh para pendiri negara dan bangsa Indonesia ini sejak tahun 1945. Jadi sejak negara kita berdiri, ya, sejak negara kita berdiri sudah ditetapkan supaya seluruh kekayaan alam Indonesia bukan untuk sebagian pihak saja, bukan untuk para pengusaha, para oligarki, para konglomerat, para bisnismen, para pengusaha-pengusaha asing, bukan untuk oknum-oknum pemerintah, bukan untuk oknum-oknum pejabat, bukan untuk oknum-oknum partai politik, bukan untuk presiden. Tetapi untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada kenyataannya, faktanya, realitanya, pada prakteknya selama ini adalah kekayaan alam Indonesia, hanya untuk kemakmuran. Bisa Anda jawab sendiri. Selama puluhan tahun ini, sampai hari ini, 2026, tahun 2026, ya, sejak 1945 sampai hari ini, tahun 2026, ternyata seluruh kekayaan alam Indonesia, ternyata hanya untuk kemakmuran. Anda bisa jawab sendiri. Padahal sejatinya yang telah ditetapkan oleh para pendiri negara Indonesia telah ditetapkan oleh para pahlawan
para pahlawan negara kita, para pahlawan yang sudah mempersembahkan jiwa raganya, sudah mempersembahkan nyawanya bagi kemerdekaan negara kita, dan para bapak-bapak pendiri negara kita, dan ibu-ibu pendiri negara kita. Mereka semua sudah menetapkan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia sejatinya untuk seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Seluruh rakyat Indonesia harus ikut menikmati kekayaan alam Indonesia secara adil. Jadi, setiap warga negara Indonesia, harus ikut menikmati kekayaan alam Indonesia secara adil. Demikian himbauan saya, demikian suara saya kepada Bapak Presiden Pak Prabowo dan juga kepada semua partai-partai politik yang berkuasa di negara kita Indonesia. Khususnya partai-partai politik yang sudah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, DPR RI. Demikian suara saya, pendapat saya, himbauan saya kepada Bapak Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, dan kepada DPR RI, kepada partai-partai politik di Indonesia untuk segera kembalikan kekayaan alam Indonesia kepada pemiliknya yang sejati, yaitu seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia secara adil. Terima kasih. Tuhan memberkati kita, bangsa Indonesia. Amin.